Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Febrian Devi, NIM 1914080049. Di sini saya akan kembali mereview materi biofisika, yaitu materi ke-7 mengenai fluida dalam sistem biologi. Saya sudah merangkum atas beberapa subtopik, jadi langsung saja. Yang pertama yaitu contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir. Fluida adalah zat yang dapat mengalir yang terdiri atas zat cair dan gas. Hidrodinamika juga dapat didefinisikan sebagai penelitian mengenai zat cair yang mengalir meliputi tekanan, kecepatan aliran, lapisan-lapisan zat yang melakukan gesekan. Bernoulli telah berhasil merumuskan rumus dengan persyaratan atau pendekatan khusus, yaitu zat cair tanpa adanya geseran dalam cairan tidak viskos. Zat cair mengalir secara stasioner, tidak berubah dalam hal kecepatan, arah maupun besarannya. Selalu konstan. 3. Zat cair mengalir secara steady, yaitu mengalir melalui lintasan tertentu. Dan yang keempat, zat cair tidak memampatkan atau incompressible melalui sebuah pembuluh dan mengalir sejumlah cairan yang sama besarnya. Selanjutnya, hukum fisika yang berhubungan dengan tekanan pada tubuh manusia, yaitu ada hukum Boyle, hukum Charles, hukum Dalton atau hukum tekanan parsial, hukum Henry, dan hukum Pascal. Alat-alat yang digunakan dalam kesehatan yang berhubungan dengan hidrodinamika tadi yaitu ada tensimeter yang digunakan untuk mengukur tekanan darah tubuh, berapa angka sistol pada waktu jantung lancup, dan berapa angka diastol pada waktu jantung mengembang kembali. Ada tonometer, yaitu digunakan sebagai pemeriksa untuk mengetahui TIO atau tekanan intraokuler pada mata. Ada sistometer, yaitu digunakan untuk mengukur tekanan kandung kemih, dan ada juga manometer. Selanjutnya yaitu kerja jantung. Apa itu jantung? Jantung adalah organ berotot yang menjadi pusat peredaran darah. Sistem ini terbangun dari jaringan pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler yang membawa darah dari dan ke semua organ tubuh. Jantung ini berfungsi untuk memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke semua sel, jaringan, dan organ tubuh. Tidak hanya itu, jantung juga bertugas membuang produk limbah dan karbon dioksida dari dalam tubuh. Tugas jantung dalam memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Berikut adalah prosesnya. Serambi kanan menerima darah dan dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena, kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya dengan oksigen dipompa masuk ke dalam serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan materi selanjutnya yaitu kerja pernafasan pada paru-paru. Cara kerja sistem pernafasan. Kerja sistem pernafasan pada manusia melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau diembuskan ke udara. Cara kerja sistem pernafasan pada manusia yaitu ketika kita menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di
antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian memompa sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh, dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke perongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks, dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Dan bagaimana cara kerja sistem pernafasan pada manusia? Ini ada contohnya lagi, yaitu pada saat mengambil nafas, udara masuk melalui hidung dan tersaring oleh sinus atau bulu-bulu hidung. Di saat bersamaan dengan manusia mengambil nafas, diafragma dan otot tulang rusuk pun berkontraksi hingga dada menjadi lebar. Selanjutnya, udara menuju ke trakea dan atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk melalui jaringan bronkus dan berujung di alveoli. Udara yang singgah di alveoli bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Oleh jaringan tubuh, udara kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida masuk kembali ke alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, otot rongga dada dan diafragma kembali mengendur dan longgar. Ini membuat karbon dioksida bergerak naik dan dikeluarkan oleh paru-paru melalui hembusan nafas. Selanjutnya, materi mengenai konsep-konsep fisika pada proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Mekanisme pengangkutan air dari akar menuju ke daun terjadi melalui dua cara, yaitu ada ekstravaskuler, yaitu di luar berkas pengangkut, dan juga intravaskuler, di dalam berkas pengangkut. Akar merupakan organ utama yang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sekaligus berperan dalam proses penyerapan air dan zat hara dalam tanah. Air dan mineral tersebut selanjutnya akan diangkat menuju ke batang dan daun. Pada tumbuhan tingkat tinggi, mekanisme pengangkutan air mineral dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu ada mekanisme ekstravaskuler dan intravaskuler. Dan juga terdapat 3 faktor yang mempengaruhi sampainya air hingga ke dahan yang tinggi, yaitu ada faktor tekanan akar, faktor daya kapasitas batang, dan faktor daya hisap dari daun. Lalu materi selanjutnya, kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Yang pertama adalah morfologi ikan sumpit atau pemanah. Ikan ini memiliki 4 duri punggung, 11 atau 13 jari lemah punggung, dan 3 duri dubur. Duri ketiga yang terpanjang memiliki 15 sampai 17 jari lunak. Tulang belakang pertama selalu yang terpendek memiliki lebih kurang 2 atau 3 sisik antara tulang punggung pertama ke lubang hidung posterior. Panjang maksimalnya 30 cm dan panjang rata-ratanya sekitar 20 cm. Sirip punggung berwarna kekuningan hijau dan terletak di bagian ujung posterior sirip bagian anal berwarna perak. Makanan dari ikan sumpit ini sebagian besar adalah serangga. Lidahnya dan langit-langit mulutnya membentuk sebuah tabung dengan mengatupkan dan menghentakkan insang-insangnya yang keras
air dapat memompa keluar membentuk tembakan yang keras. Ciri-ciri ikan sumpit atau ikan pemanah yaitu adalah caranya untuk mencari makanan dan menyemburkan air ke permukaan air untuk menangkap mangsanya. Ikan ini memiliki mata yang besar, tidak seperti ikan lainnya yang diposisikan untuk penglihatan binokular. Pada kepala sedikit lebih pendek dari tubuh dengan moncong khas menunjuk. Ikan dewasa berwarna kuning hijau dan sampai coklat di sisi dorsal dan keperakan di sisi ventral. Bagaimana tingkah laku ikan sumpit atau ikan pemanah ini? Pada siang hari mereka datang ke permukaan untuk memakan bahan yang mengambang. Makanan ikan ini terdiri dari materi tanaman dan serangga yang mampu ditembak jatuh. Ikan sumpit juga mampu menangkap mangsanya dengan cara melompat keluar dari air dan merebutnya dari cabang yang menggantung rendah. Ikan sumpit melemparkan air ke serangga. Ikan ini memiliki mulut yang disesuaikan dengan jarak jet air ludah yang biasanya untuk memukul mangsa ke dalam air. Awal dari jet air akan ikan sumpit yaitu menaikkan lidah ke langit-langit mulut dengan membentuk tabung. Bagaimana reproduksi ikan sumpit atau ikan pemanah? Untuk memperkembangbiakkan dan reproduksi dari ikan pemanah ini belum diketahui. Tapi banded archivist pertama mulai berkembang biak dengan panjang 10 cm dan bereproduksi dengan pemijahan. Pada laporan bahwa ikan ini menuju ke terumbu air asin untuk bertelur dan jarang berkembang biak di penangkaran. Habitat dari ikan sumpit adalah mendiami Indo-Pasifik dan perairan Australia Utara dan juga dijumpai di pantai selatan Australia. Selain itu juga ditemukan di India ke arah timur kepulauan Filipina, ke selatan ke Australia serta ke perairan Kepulauan Solomon dan Kepulauan Indonesia. Telah diamati sejauh timur seperti New Hebrides sekarang dikenal sebagai Vanuatu. Ikan ini juga ditemukan di daerah air payau. Muara mangrove merupakan habitat utamanya. Meskipun terkadang bergerak ke hulu sungai air tawar. Meskipun mereka mungkin bergerak di antara air tawar dan air garam, selama siklus hidup mereka tidak melakukannya untuk berkembang biak. Manfaat ikan sumpit ini yaitu memiliki peran komersial kecil dalam perikanan dan dapat dijual segar di pasar atau dikumpulkan untuk ikan hias dalam akuarium. Ikan ini terancam oleh kerusakan habitat rawa mangrove juga oleh pencemaran. Selanjutnya yaitu ada penerapan prinsip Flida pada burung. Prinsip yang ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Daniel Bernoulli itu bisa menjelaskan proses ini dengan sangat baik. Dari persamaan yang berlaku untuk kasus fluida dinamis disebut kita mendapatkan prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida, yaitu semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah, dan sebaliknya juga. Semakin rendah kecepatan aliran fluida, maka tekanannya akan semakin tinggi. Bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang aerodinamis, kemungkinan aliran fluida dalam hal ini udara atau angin di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di bagian atas. Dan hingga burung pun akan terangkat ke atas karenanya. Bentuk sayap yang aerodinamis memungkinkan burung untuk tetap bertahan di udara meski tanpa mengepakkan sayapnya. Selanjutnya, pengertian fluida dan konsep tekanan. Pengertian konsep tekanan. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan benda. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka gaya yang dihasilkan akan bertambah besar di antara gaya yang tekanan berbanding lurus. Jika didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada tiap satuan luas, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja di tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan.
Tekanan timbul sebagai akibat dari gaya tekanan yang bekerja pada benda persatuan luas permukaan dengan arah yang tegak lurus. Selanjutnya, apa itu fluida? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas ataupun cairan. Fluida adalah gugusan yang tersusun atas molekul-molekul dengan jarak pisah yang cukup besar antara gas dan jarak pisah yang cukup kecil antara zat cair. Fluida adalah gugusan yang tersusun atas molekul tersebut tidak dapat terikat pada suatu sisi, melainkan zat-zat tersebut saling bergerak bebas terhadap satu dengan yang lainnya. Fluida adalah satu zat yang bisa mengalami perubahan bentuk secara kontinu terus-menerus bila terkena tekanan dan gaya geser walaupun relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Kata fluida mencakup cair, gas, dan air, dan udara karena zat-zat ini dapat mengalir. Dan fluida merupakan sekumpulan partikel yang disatukan oleh gaya kohesif, lemah, dan dinding wadah. Istilah ini meliputi cairan dan gas. Dan yang terakhir yaitu prinsip fluida pada aliran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem yang memanfaatkan mayoritas fluida. Dalam sistem peredaran darah, peran viskositas fluida sangat penting sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia tersebut. Perbedaan atau perubahan viskositas pada fluida, contoh darah, disebabkan oleh makanan dan material yang masuk dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah pada manusia ada dua macam, yaitu sirkulasi paru-paru dan sistem peredaran darah kecil, dan sirkulasi sistem peredaran darah besar. Darah merupakan fluida yang dapat dalam semua makhluk hidup tingkat tinggi kecuali tumbuhan. Darah memiliki fungsi seperti mengirimkan oksigen dan zat-zat yang dibutuhkan pada jaringan tubuh, dan juga berfungsi untuk mengangkut hasil metabolisme. Jangkauan fluida statis adalah ketika fluida tersebut sedang diam dan pada keadaan setimbang. Dengan kata lain adalah keadaan saat fluida tidak sedang bergerak. Tekanan normal adalah tekanan oleh fluida pada seluruh permukaan yang memiliki kontak langsung dengan fluida. Akibat dari sifatnya tidak mudah memampatkan pada fluida yang statis, tekanan normal bekerja dengan kesegala arah sama besar atau isotropik. Demikianlah penjelasan saya mengenai fluida, mengenai materi fluida, dan dalam sistem biologi. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.